selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaik Kisah Dunia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa wilayah di Sumatera Barat dikenal dengan nama Minangkabau? Nama yang unik dan penuh makna ini lahir dari sebuah kisah epik yang menggabungkan kecerdikan, keberanian, dan keinginan kuat untuk menghindari pertumpahan darah. Ini adalah legenda tentang bagaimana seekor anak kerbau yang kelaparan berhasil mengubah takdir seluruh kerajaan. Kisah ini bermula di Kerajaan Pagaruyung, sebuah kerajaan yang damai dan makmur di jantung Sumatera Barat. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Kehidupan berjalan tentram hingga suatu hari, kabar buruk datang mengguncang istana. Sebuah kerajaan besar dari seberang lautan, Kerajaan Majapahit, berencana menyerang Pagaruyung dengan ambisi untuk menaklukkan wilayah tersebut. Kekhawatiran meliputi seluruh negeri. Para prajurit Pagaruyung yang gagah berani siap mengangkat senjata dan bertempur hingga titik darah penghabisan. Namun, Raja Pagaruyung memiliki hati yang lembut. Beliau ingin melindungi rakyatnya dari kengerian perang. Namun di sisi lain, beliau juga tidak sudi melihat negerinya jatuh ke tangan penjajah. Pertumpahan darah harus dihindari, tetapi kehormatan kerajaan harus ditegakkan. Dalam sidang kerajaan yang genting, seluruh penasihat menyuarakan pendapat mereka. Tetapi satu suara berdiri paling menonjol. Suara dari Putri Datok Jali, seorang penasihat wanita yang dikenal sangat cerdas dan strategis. Putri Datok Jali maju dan mengajukan sebuah usulan yang sangat berani, bahkan terdengar gila. Hindari perang total. Sebagai gantinya, ajak pasukan Majapahit untuk berunding. Dan jika perundingan gagal, tantanglah mereka dalam sebuah adu kerbau sebagai penentu kemenangan. Semua terkejut. Namun Raja Pagaruyung terkesan dengan ide jenius tersebut. Pertarungan antar binatang ini jika berhasil akan menyelamatkan ribuan nyawa. Raja menyetujui usulan Putri Datok Jali. Putri, bersama dayang-dayang cantik, dayang indah dan dayang intan, disiapkan untuk menyambut pasukan Majapahit di perbatasan. Ketika Putri Datok Jali bertemu dengan pemimpin pasukan Majapahit, ia menyampaikan usulan raja. Ia menjelaskan bahwa Majapahit boleh membawa kerbau mereka yang paling besar dan kuat, sementara Pagaruyung akan membawa kerbau mereka juga. Kerajaan yang kerbaunya kalah, dialah yang harus tunduk. Pemimpin Majapahit yang merasa yakin akan keperkasaan kerbau mereka menyetujuinya tanpa ragu. Kesepakatan pun dibuat. Jika kerbau Pagaruyung kalah, kerajaan Pagaruyung akan takluk. Sebaliknya, jika kerbau Majapahit kalah, mereka harus kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Pasukan Majapahit segera memilih kerbau mereka. Kerbau dewasa yang besar, bertanduk tajam, kuat, dan terlihat beringas dipilih, siap menghancurkan lawan. Sementara itu, di Pagaruyung, Raja dan Putri Datok Jali menyusun strategi yang tidak terduga. Mereka tidak memilih kerbau dewasa. Mereka justru memilih seekor anak kerbau atau pedet yang masih sangat kecil dan rutin menyusu kepada induknya. Inilah letak kecerdasannya. Anak kerbau itu sengaja dipisahkan dari induknya selama beberapa waktu, hingga ia merasa sangat lapar. Kemudian, di ujung moncongnya dipasanglah sepotong besi runcing yang tajam, dibentuk menyerupai tanduk kecil yang mengerucut. Hari pertarungan tiba. Ribuan rakyat Pagaruyung dan prajurit Majapahit berkumpul di medan lapang. Kerbau Majapahit dilepas, berlari beringas, siap menanduk apa saja di depannya. Lalu, anak kerbau Pagaruyung dilepas. Anak kerbau yang lapar itu melihat kerbau raksasa di depannya, mengira kerbau Majapahit adalah induknya. Insting kelaparannya mengambil alih. Anak kerbau Pagaruyung itu berlari kencang, bukan untuk menyerang tanduk, melainkan langsung menuju perut kerbau Majapahit, berharap bisa menyusu. Berulang kali besi runcing di moncongnya menusuk dan mengoyak perut kerbau Majapahit. Kerbau raksasa itu meraung kesakitan, sebelum akhirnya roboh dan dinyatakan kalah. Kemenangan! Rakyat Pagaruyung bersorak kegirangan. Suara-sorakan yang membahana di seluruh pelosok negeri adalah, Minangkabau! Minangkabau! Pasukan Majapahit menepati janji mereka, kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Sementara itu, sorakan kemenangan Minangkabau terus diucapkan dari generasi ke generasi. Lama-kelamaan penyebutan kata tersebut berubah menjadi Minangkabau. Dan begitulah
Nama Minangkabau lahir, sebuah nama yang melambangkan kecerdikan, mengalahkan kekuatan semata. Bahkan hingga kini, untuk mengenang peristiwa bersejarah ini, penduduk Pagaruyung membangun rumah tradisional dengan atap yang sengaja dibentuk menyerupai tanduk kerbau, sebuah warisan budaya yang abadi. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk kisah menarik lainnya.